Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya akan membacakan petung jongko jangkep untuk pasangan Senin Pon dan Kamis Kliwon. Ya, dalam rangka nguri-nguri kebudayaan Jawi supaya tidak punah ini petung langka ya. Petung yang lebih detail daripada primbon. Ini saya sengaja abadikan di dalam bentuk video supaya tidak punah. Ya, untuk pasangan Senin Pon dan Kamis Kliwon. Senin Pon itu 4 ditambah 7, neptunya 11, sedangkan Kamis Kliwon itu 8 ditambah 8, itu artinya 16. Dilihat dari formasi pasangan ini, Senin Pon dan Kamis Kliwon dari formasi Neptu, kemungkinan besar yang akan dominan di dalam rumah tangga adalah Kamis Kliwon. Ya, yang akan dominan dalam rumah tangga kemungkinan adalah Kamis Kliwon. Bagaimana dengan laku perjalanan rumah tangga menurut petung jongko jangkep ini yang disarikan dari ilmu titen, dititeni lalu dicatat menjadi petung jongko jangkep, petung paling detail ini. Baik, menurut petung jongko jangkep pada jongko yang pertama, artinya pada usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, pasangan Senin Pon dan Kamis Kliwon memiliki angka pitung jiji jinem rosertu, artinya angka 7 itu artinya rezeki ada di tempat jauh. Jadi ini bisa dititeni ya. Nanti untuk pasangan Senin Pon dan Kamis Kliwon pada awal pernikahan biasanya terpisah. Jika tidak terpisah, dia harus berpindah kerja atau tempat pekerjaannya jauh. Ya, tempat pekerjaannya jauh. Artinya dia harus menjemput rezeki. Kalaupun tidak terpisah, dia harus pergi keluar kota pekerjaannya. Ngelaju terus. Bisa ngelaju terus, bisa berpindah rumah, atau dapat pekerjaan baru yang jauh dari istri, atau pasangan ini terpisah, atau bareng-bareng ngelaju dan sebagainya. Ini terkait dengan rezeki yang tidak berada di lokasi dia berada. Artinya berada di tempat jauh. Ingat-ingat yang Senin Pon dan Kamis Kliwon yang sudah melewati awal pernikahan biasanya terpisah ini. Biasanya. Atau mungkin harus pergi ke tempat jauh. Contohnya misalnya ya, tempatnya jauh kayak apa sih? Suaminya tentara. Baru saja menikah dapat tugas langsung ke Aceh. Ya, istrinya polisi, dapat tugas langsung ke Papua. Bisa jadi. Banyak yang terjadi ini ya. Senin Pon dan Kamis Kliwon ini. Petung awal pernikahannya demikian. Atau mungkin di desa, tapi tiba-tiba diterima CPNS di Kalimantan. CPNS di luar kota. Jadi PNS ya, ini bisa jadi. Tetapi pekerjaan ini, angka 7 itu menandakan yang paling gampang adalah memang rezeki ada di jauh sehingga harus keluar kota. Atau bisa jadi laju. Jadi sepanjang tahun itu, sepanjang 2,5 tahun ini harus riwariwi misalkan. Pergi Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta, riwariwi terus. Itu yang dimaksud dengan rezeki angka 7. Bagaimana jika tidak dijemput seperti itu? Biasanya rezekinya sedikit. Biasanya ya, ilmu titenya begitu. Memang rezeki harus dijemput di tempat yang jauh. Baik, itu petung pertama 0 sampai 2,5 tahun bagi pasangan Senin Pon dan Kamis Kliwon. Bagaimana pada jangka kedua? Jangka kedua itu petung pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. 2,5 sampai 5 tahun itu pasangan Senin Pon dan Kamis Kliwon ini mendapatkan angka petung Jiro Jitu Ro Serngo. Apakah ngo itu songo? Songo ini artinya rezeki sangat besar. Jadi pasangan ini akan mendapatkan rezeki sangat besar. Sehingga kalau di dalam masa lampau rezeki ini terkait dengan bisa bangun rumah, beli tanah, beli properti dan sebagainya. Itu duitnya nggak sedikit. Ya, duit tidak sedikit. Ini artinya di sini ada rezeki 9, rezeki yang besar, rezeki yang paling besar di antara petung-petung yang lainnya. Jadi ini rezeki paling besar. Diingat-ingat coba yang sudah melewati Senin Pon dan Kamis Kliwon, benarkah
pada periode 2,5 sampai 5 tahun mendapatkan rezeki besar? Ya, yang sudah melewati pasti sudah pernah merasakan. Yang belum melewati, Anda ini hitungannya begitu demikian ya. Selanjutnya setelah jangka yang kedua ini dengan rezeki besar tadi, pada jangka yang ketiga itu jatuh pitungnya adalah Jilu Jiro Rosermo, jatuhnya pada angka 5. Angka 5 ini artinya hawa rumah tangga panas. Ujian yang pertama. Ya, tidak ada pasangan yang tidak punya ujian. Pasti punya ujian. Jadi yang pertama Senin Pon dan Kamis Kliwon, ujiannya adalah ini yang pertama. Yang pertama ada hawa rumah tangga panas. Hati-hati, jaga emosi ya. Pada periode ketiga, pada usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun, datang angka 5. Datang angka 5 artinya situasi rumah tangga panas. Tidak tahu, hawanya membuat tidak nyaman. Panas, mudah emosi, situasi nggak nyaman sekali di rumah tangga. Anda harus melewati ya, untuk menghindari pitung 5. Nah, ya, untuk menyiasati pitung 5 silahkan nanti lihat di video yang lain tentang cara mengatasi pitung 5. Ya, begitu. Baik, selanjutnya pada jangka yang keempat itu pada pasaran Senin Pon dan Kamis Kliwon itu jatuhnya pada usia pernikahan 7,5 sampai 10 tahun. Pitung angkanya adalah Songlu Jilu Roserji. Ji atau Siji. Siji ini jatuh pada rezeki lancar. Ya, rezeki lancar. Apapun yang diusahakan membuahkan hasil, rezeki datang dari manapun. Pokoknya apapun soal rezeki ini lancar ini, ya. Ya, ini luar biasa ini, termasuk ada 3, ada rezeki ini dua rezeki besar dan rezeki lancar ada. Nah, ini yang terakhir pada jangka yang penutup atau pada jongko ke 5, pitung jongko jangkep ini usia pernikahan 10 sampai 12 tahun, pitungnya adalah Song Ngo Ji Mo Ro Serpat. Ini yang perlu dicatat ya. Walaupun tadi lagunya demikian, terlihat jelas ya, lumayan bagus di pitung ini. Tetapi hati-hati pada pitung yang ke-5, jangka yang ke-5, itu jatuh pada angka 4. Angka 4 itu menandakan elemen kematian. Perlu diwaspadai. Biasanya kalau ahli pitung membaca ada elemen 4 ini biasanya tidak dianjurkan untuk menikah, atau jika menikah harus disyarati ya, disyarati karena ada elemen kematian. Elemen kematian itu atau elemen 4 itu banyak pitung mengatakan ya memang biasanya ada kematian biasanya, tetapi untuk pitung jongko jangkep tidak berani mengatakan itu. Pitung jongko jangkep itu lebih hati-hati, lebih detail, dan tidak berani sembrono seperti pitung-pitung yang lain langsung mengatakan ini ada kematian, tipe pati sebenarnya. Tidak, jongko jangkep selalu menghitungnya adalah begini, bahwa elemen kematian itu memang iya dikatakan sebagai elemen kematian, tetapi jongko jangkep menyikapinya sebagai tanda angka 4 itu sebagai tanda musibah yang paling besar, musibah terbesar di antara pitung-pitung yang ini, yang lainnya, angka-angka yang lain. Yang paling besar musibah itu adalah pitung 4, sehingga berpotensi, karena musibah paling besar dari manusia itu adalah kematian, maka dianggap sebagai elemen kematian. Demikian. Tetapi ingat, hidup mati, jodoh, dan persoalan rezeki itu rahasia Tuhan. Ya, kecuali untuk rezeki yang tidak diketahui itu adalah kadarnya, jumlahnya,
besarannya. Petung 9, angka yang terbagus dari Anda mungkin akan berbeda dengan petung yang akan diterima 9 bagi anak pengusaha besar atau anak presiden. Akan beda petungnya. Kenapa? Karena kadar rezeki nggak bisa ditebak. Tetapi arah datangnya rezeki, kira-kiranya kapan, itu Joko Jangkep bisa menerka. Tetapi untuk persoalan besarannya tidak bisa. Oleh karena itu, apalagi persoalan angka 4, hidup mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan Tuhan. Tidak bisa ditebak oleh peramal manapun. Jika ada yang bisa menebak, hebat. Bahkan peramal sendiri Anda bisa melihat di mana-mana. Mereka hanya melihat ketika meramal, tidak bisa melihat, tiba-tiba ternyata mereka mati. Ya, banyak peramal-peramal hebat ya, bukan pembaca petung ya, peramal, benar-benar syaman. Kalau kami ini hanya pembaca petung. Pembaca petung itu hanya bisa membacakan catatan-catatan kuno dari nenek moyang. Jadi kami bukan peramal yang seperti mereka yang bisa melihat bangsa-bangsa aneh. Tidak, kami hanya pembaca petung. Pembaca petung itu petung untuk kebudayaan Jawa yang hasil dari ilmu titeni-teni yang disari-sarikan nenek moyang. Kami hanya membaca. Dan biasanya para peramal pun ketika meramalkan itu ya rata-rata mereka tidak akan pernah bisa menebak hidup mati. Apalagi hidup mati bagi dirinya sendiri. Tidak bisa. Baik, oleh karena itu elemen 4 ini bisa disiasati. Atau dikurangi kadarnya. Dikurangi resikonya. Cara menyiasatinya bisa Anda lihat di video yang lain tentang cara mengatasi elemen keempat. Jadi demikian ya, petung bagi pasangan Senin Pon dan ini Kamis Kliwon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.